Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan terkait doa mengetuk pintu langit. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tempat-tempat dikabulkannya doa. Kemudian pada malam hari ini kita membahas terkait tawasul. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya sedikit juga Al-Fakir tambahkan bahwa doa, kemudian sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita diperintahkan berdoa, sehingga maka kita lakukan doa itu dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meminta semata-mata pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di tengah-tengah keyakinan kita dengan berdoa itu tetap tidak boleh hanya menggunakan doa itu dalam perkara-perkara yang terkait dengan sebab akibat. Misalkan seorang suami, dia wajib menafkahi anak istrinya. Thariqah atau metode bagi seorang laki-laki untuk dia bisa menafkahi anak istrinya, ya dia harus nyari nafkah, dia harus cari uang, ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak dibolehkan kemudian orang itu hanya datang ke masjid kemudian doa aja gitu, ya. Nggak kerja, ya itu nggak benar, nggak boleh gitu. Jadi doa itu tetap suatu perkara di mana itu diperintahkan oleh Allah, ya. Kita harus berdoa sebagai seorang muslim, minta hanya pada Allah, tetapi tidak boleh doa itu dijadikan thariqah atau metode untuk perkara-perkara yang jelas, ya. Itu terkait sebab akibat yang harus manusia itu melakukannya. Jadi pertemuan sebelumnya saya ingat pertanyaan terkait Palestina, ya. Kita berdoa pada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina itu ditolong, itu satu hal yang memang harus kita lakukan. Tetapi kalau kemudian saudara-saudara kita khususnya, ya, yang dekat sana itu berdiam diri, ya mereka juga berdosa, ya. Karena metodenya, ya, untuk membantu saudara kita di Palestina tidak cukup berdoa. Jadi memang harus dibantu secara real, ya. Dan membantunya juga harus rasional, ya. Orang saban hari diserang, dibantai, ya bantuan itu berarti harus berupa pasukan, ya, berupa tentara yang dikirim untuk membebaskan mereka, ya. Jadi bantuan medis dan sebagainya, terlepas itu tentu tidak bisa diremehkan, tapi bantuan dalam bentuk pasukan tentara, ya, dari negeri-negeri
Arab khususnya di sekeliling Palestina, itu satu bantuan yang memang paling rasional untuk membantu mereka. Selama itu tidak dilakukan, ya memang nggak akan bisa membebaskan saudara-saudara kita seperti itu. Ya. Baik hadirin rahimakumullah, maka kemudian kita masuk ke pembahasan tawasul. Di antara para ulama, para kiai mengatakan doa itu kalau nggak pakai tawasul itu ibarat orang makan nggak pakai garam, ya, gitu. Ibarat orang makan makanan atau dia memasak makanan tanpa ada bumbunya. Jadi tawar saja rasanya. Tawasul adalah salah satu cara doa dan salah satu pintu tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, tujuan hakikinya itu adalah Allah. Sedangkan sesuatu yang dijadikan tawasul, dijadikan sarana, ya, hanyalah bermakna jembatan dan wasilah dan perantaraan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dikutip dari kitab Mafahim Yajib Antusoha karya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan siapa saja yang meyakini di luar pengertian ini tentu akan jatuh dalam kemusyrikan. Dalam artian kalau dia tidak memahami tawasul itu sebagai sarana, ya, makna sebagai jembatan, ya, wasilah untuk taqarrub pada Allah. Misalkan dia minta langsung, ya, meminta langsung kepada kuburan misalkan, ya itu bisa jatuh kepada kemusyrikan. Jika di dalam hatinya itu dia beriktikad, dia meyakini bahwa yang menolong dia itu kuburan itu misalkan, atau orang yang dikubur di kuburan itu, nah itu bisa jatuh kepada kemusyrikan seperti itu, ya. Maka harus difahami terkait tawasul ini, dan dalil tawasul ini ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya. Ini terjemah depak, ya. Jadi wabtagu ilaihil wasilah, kalau secara tekstual maknanya ya carilah, ya, kepada Allah itu, carilah wasilah kepada Allah, ya. Nah di sini ditambahkan yang mendekatkan diri kepadanya. Kenapa? Karena memang kalau kita buka berbagai tafsir, ya, dari tafsir yang ringkas seperti tafsir Jalalain, ya, dalam tafsir Jalalain disebutkan al-wasilah di dalam ayat ini ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi. Jadi wasilah itu adalah apa-apa yang mendekatkan kalian pada Allah berupa ketaatan pada Allah. Itu yang disebut dengan wasilah, yang dimaksud dengan tawasul. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir yang lain itu kurang lebih sama, mengutip dari Ibnu Abbas, dari Qatadah, mereka kurang lebih bahwa wasilah di sini maknanya adalah taqarrub, ya. Maknanya adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tawasul ini kurang lebih bisa tawasul dengan Asmaul Husna, ya, dengan asma dan sifatnya Allah. Kemudian tawasul dengan amal soleh, kemudian dengan orang soleh yang masih hidup, kemudian dengan orang soleh yang sudah meninggal. Tiga yang pertama para ulama sepakat boleh. Tiga yang pertama. Jadi kita doa menyebut nama Allah, kita doa nyebut amal soleh kita, boleh. Kita doa minta orang soleh yang masih hidup, ya, doain kita, boleh. Nah, kita tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal, di sini ada ikhtilaf, ya. Ada perbedaan pendapat di tengah-tengah kaum muslimin. Adapun bertawasul dengan Asmaul Husna, hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa, ya,
Allah menyatakan dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, ya, hendaklah kamu berdoa dengannya, ya. Berdoalah dengan asmaul husna itu. Di dalam surat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 110, qul, ya, qul ud'ullaha awidu'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah pada Allah atau berdoalah pada Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu berdoa, Dia Allah memiliki asmaul husna. Sehingga ibarat kita punya bos, ya, kalau kita punya atasan, ya, kita misalkan mengajukan sesuatu kepada atasan kita, gimana supaya kalau kita ngajuin sesuatu itu diterima, ya. Ya pas lagi kita ngajuin itu, pas kita minta sesuatu sama atasan kita, sebut-sebutlah kebaikannya, gitu, ya kan? Bos ini kan orang baik, ya, selalu memberikan sesuatu yang diminta oleh bawahan, misalkan itu. Bismillah. Disanjung-sanjung lah itu bos itu, supaya dia hatinya luluh, ya. Itu kalau dengan manusia, ya. Tapi kalau kita minta sama Allah, Allah sendiri yang menyebutkan tadi dalam Al-Quran. Kalau kita berdoa, ya, salah satu tawasul itu menyebut nama Allah, ya. Bisa dengan Ar-Rahman tadi, ya, dalam ayat sebelumnya, ya, berdoalah pada Allah atau berdoa pada Ar-Rahman atau nama mana saja yang kamu berdoa, ya. Maka kalau misalkan kita lagi berdoa memohon rizki, ya, kita sebut ya Razzaq, ya, yang maha pemberi rizki, ya Wahhab, yang maha pemberi, ya Jawad, yang maha dermawan, ya Mughni, yang maha memberi kekayaan, ya, seperti itu. Jadi sebelum kita berdoa, kita sebutkan nama-nama Allah itu, seperti itu, ya. Kalau kemudian kita mengharapkan pengampunan, ya, kita sebut ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, ya Rauf, ya. Kemudian kalau kita lagi dimusuhin orang, ya, kita lagi dihasadkan oleh orang, ya. Orang lagi ada yang memfitnah kita, ya. Kita nggak berdoa macam-macam, ya. Kita berdoa supaya orang yang fitnah kita itu dapat hidayah, ya, mendapatkan jalan oleh Allah, ya. Maka kita sebut ya Jabbar, ya Qahar, ya. Kita sebut dalam doa itu seperti itu, ya. Kalau mengharapkan ilmu, ya, bisa jadi kita ngaji kagak paham-paham, ya, gitu. Karena para ulama itu seperti Abu Hanifah, ya, itu punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah yang paling, kalau bahasa kasar, paling bodoh, ya. Sampai Abu Hanifah mengatakan kunta balid, ya. Abu Yusuf, kamu tuh dulu bodoh, kata Abu Hanifah gitu. Yang membuat kamu itu, ya, bisa keluar dari kebodohan kamu karena kamu tekun, ngajinya tekun, diulang-ulang, ya. Dan yang tidak kalah penting itu doa, gitu. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid namanya Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i itu udah jelasin sampai 40 kali, Pak. Sampai 39 kali. Yang ke-40 kali dijelaskan di rumahnya Imam Syafi'i. Gimana Robi? Kata Imam Syafi'i, kamu udah ngerti belum? Belum, ya guru, belum ngerti guru. Nah, Imam Syafi'i bingung kan, ya. Seandainya saya bisa suapin ini ilmu, saya suapin, kata Imam Syafi'i.
tapi kamu nggak ngerti-ngerti. Ya. Udah, sekarang kamu berdoa, minta sama Allah. Ya. Minta supaya kamu itu dikasih futuh, ya. Supaya bisa terbuka mendapatkan ilmu. Minta, ya. Maka sebut ya alim, ya fatah, ya hadi, ya mursyid, ya mu'id, ya. Disebut ya nama-nama Allah itu sebelum kita berdoa, ya. Nah, ini nggak ada ikhtilaf di antara para ulama, ya. Boleh bertawasul dengan nama-nama Allah. Kemudian bertawasul dengan amal soleh. Kita lagi butuh banget nih, punya hajat, ya. Gimana caranya supaya doa kita dikabulkan, ya. Besok saya pengen hajatan kagak hujan, gimana caranya? Ya kan? Jangan sampai berbuat syirik, ya. Manggil pawang hujan misalkan, gitu. Manggil pawang hujan. Nah, maka kita minta sama Allah. Di antara bentuk tawasul itu adalah kita bertawasul menyebut amal soleh kita, ya. Nyebut amal soleh kita. Seperti itu. Makanya di antara bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harus punya amal soleh yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, gitu. Supaya apa? Suatu saat kita doa, ada doa yang kita pengen banget hajat kita itu dikabulkan, kita bisa sebut tuh amal soleh kita, seperti itu, ya. Dan ini berdasarkan hadis sahih, ya. Dalam kitab-kitab para ulama, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Hadis terkait 3 orang yang terkurung di dalam gua. Jadi masuk ke dalam gua ada 3 orang. Pas giliran mereka masuk, ada batu jatuh nutupin gua itu. Itu batu segitu gedenya menutup gua, didorong-dorong kagak bisa, ya. Akhirnya apa? 3 orang itu berdoa. Masing-masing berdoa bertawasul dengan amal solehnya. Disebut-sebut amal solehnya, ya. Maka yang pertama berdoa, sungguh, ya, tiada yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali kalian berdoa dengan perantara amal soleh yang pernah kalian kerjakan. Maka yang pertama bilang, saya dulu punya ayah dan ibu, ya. Dan saya biasa tidak memberi susu kepada seorang pun sebelum, ya, ayah dan ibu saya, ya, baik pada keluarga saya, pada budak saya, pasti saya akan lebih dulu ngasih susu ke orang tua saya. Suatu hari, ya, saya itu mengembalakan ternak itu kebangetan jauh, ya. Pas pulang udah larut malam, sedangkan ayah dan ibu saya sudah tidur, ya. Maka saya terus memerah susu untuk keduanya. Saya pengen kasih minum ke orang tua saya, udah pada tidur. Saya mau bangunin, segan, ya. Maka saya tidak memberikan kepada seorang pun sebelum ayah dan ibu saya. Saya tunggu mereka bangun sampai fajar. Maka pas ayah ibu saya bangun, maka saya berikan minum itu kepada ayah ibu saya. Padahal semalaman anak-anak saya menangis di dekat kaki saya meminta susu itu. Ya Allah, jika saya melakukan itu, semuanya benar-benar karena mengharap ridho-Mu ya Allah. Lapangkanlah keadaan kami ini. Ya, pas lagi berdoa itu geser tuh batunya, gitu. Tapi belum bisa keluar, cuma geser dikit, ya. Akhirnya yang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu pernah jatuh cinta sama anak mamang saya, gitu. Nikahin anak mamang boleh nggak, Pak? Ya. Kalau dalam Islam sepupuh itu tidak termasuk mahram, ya, tidak termasuk mahram. Nah, ini godaannya nih. Lebaran ketemu anak paman, ya, ketemu anak uwa, ya, sepupuh, ya. Saya tuh dulu seneng banget sama sepupu saya, cantik, ya. Karena saking cintanya, saya selalu merayu dan ingin berzina dengannya. Akan tetapi saudara saya itu, sepupu saya itu selalu menolak. Suatu saat sepupu saya yang cantik itu, dia butuh duit, ya. Dia menderita kelaparan, minta bantuan, minta 20 dinar.
akan tetapi dengan perjanjian bahwa dia akan menyerahkan dia, kalau mau saya bantu, mau berzina dengan saya, seperti itu. Akhirnya terjadilah, malam harinya ketemu, ya, udah di kamar. Ketika saya telah berada di antara dua kakinya, ya, ini yang udah nikah udah ngerti semua ya. Ketika saya sudah berada di antara dua kakinya, katanya, tiba-tiba sepupu saya itu bilang, takutlah pada Allah, jangan kau pecahkan tutup kecuali dengan cara yang halal. Nah, gitu. Orang lagi nafsu-nafsunya, perempuannya bilang, takutlah pada Allah, ya. Tapi apa yang terjadi? Saya pun segera bangun darinya, padahal saya masih pengen lanjutin itu, ya. Nanggung banget, ya, gitu, ya. Saya pengen lanjutin, saya tinggalkan uangnya, ya. Saya berikan padanya meskipun tidak berzina. Ya Allah, kalau saya melakukan itu semata-mata karena mengharap ridhomu, ya Allah, hindarkan kami dari kemalangan ini. Maka geser lagi tuh batunya, tapi belum bisa keluar. Celahnya belum cukup untuk orang bisa keluar. Maka yang ketiga berdoa, ya Allah, saya tuh dulu punya budak, ya. Punya pegawai. Suatu saat, pada saat saya bagi-bagi upah, bagi-bagi gaji, tiba-tiba, ya, dia itu ngilang, ya. Dia ngilang, upahnya ditinggalin aja, ya. Nah, gaji si pegawai itu, ya, padahal kan duit banyak tuh, giliran gajinya si pegawai yang ditinggal itu dipakai buat investasi hingga bertambah, berbuah, ya, gitu. Suatu saat si pegawainya itu nggak lama datang, ya, nagih gajinya yang dulu nggak diambil, ya. Dia mengatakan pada saya, wahai hamba Allah, berikan padaku upahku yang dulu. Maka saya jawab, semua kekayaan yang di depanmu ini adalah dari upahmu yang berupa onta, lembu, kambing, serta budak pengembalanya itu, ya. Jadi ini semua onta, semua lembu ini segini banyaknya, ini dari upah kamu dulunya, ya. Kalau kamu mau, kamu ambil, nah, gitu. Nah, orang itu berkata, wahai Abdullah, kamu mengejek saya, gitu. Karena kan gajinya nggak seberapa, tapi karena dia dipakai buat bisnis, berkembang, gitu. Kamu bercanda nih, gitu. Padahal kan gaji cuma sedikit, gitu, ya. Maka saya jawab, saya tidak mengejekmu, ya. Lalu dia tanpa tedeng aling-aling itu pegawainya diambil semuanya itu tanpa meninggalkan sedikit pun. Nah, gitu. Kalau kita kan paling nggak gimana Pak kalau begitu, ya. Mungkin kita nggak akan jujur kan, paling kita berikan gaji dia, gitu, atau paling nggak bagi dua dah, gitu. Tapi enggak, semuanya diambil, ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau saya melakukan itu semua karena mengharap keriduan-Mu, ya Allah, maka hindarkanlah kami dari kesempitan ini. Maka tiba-tiba batu itu pun bergeser hingga mereka dapat keluar dengan selamat, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadirin rahimakumullah, diantara bentuk tawasul kita sebut amal soleh kita. Nah, gitu. Misalkan bapak-bapak, ya Allah, kemarin Ramadan saya itikaf 10 hari kagak pulang-pulang, ya Allah, misalkan gitu, ya. Padahal anak bini udah minta saya pulang karena tetangga udah pada beli baju lebaran, udah kue lebaran, misalkan gitu, ya. Kalau saya melakukan itikaf di Masjid Al-Hidayah ini karena hanya mengharap ridho-Mu, ya Allah, gitu. Nah, sebut tuh permintaan kita apa, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi pada saat sahabat itu mengalami paceklik, kemudian mereka sholat istisqa. Kemudian mereka meminta Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dulu kami berdoa kepadamu, kami bertawasul dengan nabimu.
engkau pun menurunkan hujan pada kami. Dan sekarang kami berdoa denganmu, kepadamu, dengan bertawasul dengan paman nabimu, maka berilah kami hujan. Ya. Kemudian Anas bin Malik ya, mengatakan, kemudian mereka diberi hujan. Ya. Jadi saat itu para sahabat, ya, Umar bin Khattab itu minta sama Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, wahai Abbas, berdoalah untuk meminta hujan pada saat sholat istisqa, seperti itu. Nah, ini berarti boleh bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Para ulama menjelaskan, pada dasarnya bertawasul pada orang soleh ini kembali kepada amal soleh juga. Jadi kalau kita berdoa, bertawasul, nyebut-nyebut amal soleh kita, ya. Begitu juga pada saat kita bertawasul kepada orang lain, ya, pada dasarnya kita juga bertawasul itu pada amal solehnya juga. Ya. Maksudnya bukan kita itu berlebihan pada figurnya gitu loh. Ya. Ujung-ujungnya itu pada amal soleh seperti itu. Ya. Pada saat para sahabat itu meminta Abbas bin Abdul Muthalib yang mendoakan, ya kembali pada amal solehnya Abbas bin Abdul Muthalib. Tentu tidak lepas juga dari jahnya Abbas, dari kedudukan Abbas sebagai ahlul bait, ya, sebagai paman dari Nabi SAW. Nah, terkait tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal, memang di sini ada ikhtilaf. Ya. Sebagian ulama, ya khususnya para ulama dari Saudi, itu menyatakan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena alasan mereka, para sahabat itu setelah Nabi meninggal, mereka nggak minta sama Nabi, mereka minta pada Abbas. Nah gitu. Itu berarti menunjukkan tidak boleh tawasul pada orang yang sudah meninggal seperti itu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi ini perkara ikhtilaf, ya, kita saling menghargai perbedaan pendapat. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib An-Tusoha menjelaskan, pada kasus Sayyidina Abbas di sini, ini tawasulnya itu dalam kondisi sholat istisqa, sholat minta hujan. Di mana sholat minta hujan itu memang mengharuskan orang yang berdoa itu harus hadir, real, orangnya harus hadir. Jadi tidak mungkin para sahabat itu tawasul pada Nabi yang sudah meninggal, ya. Sedangkan mereka itu butuh orang yang hidup, ya. Orangnya harus hidup, mimpin sholat istisqa, dia berdoa, nah gitu. Sehingga tidak mungkin dalam kasus pada masa Umar, ya, pada saat paceklik ini, ya, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menjelaskan begitu. Tidak mungkin kemudian para sahabat bertawasul dalam artian minta Nabi yang sudah meninggal mimpin sholat istisqa. Ya. Maka mereka minta kepada Abbas bin Abdul Muthalib, mimpin sholat istisqa, berdoa pada Allah seperti itu. Ya. Nah, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu menjelaskan bagaimana Nabi itu tidak membedakan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Ya. Apa dalilnya kata beliau? Dalilnya Al-Quran. Ya. Dalilnya Al-Quran. Ya. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwat bal ahya. Ya. Janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh, ya, di jalan Allah itu mereka mati, bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Ya. Hanya kalian tidak bisa merasakan saja. Ya. Dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi Al-Quran menyebutkan begitu. Di dalam hadis yang lain, bapak-bapak sekalian kalau baca sirah nabawiyah, baik dalam sirah yang klasik maupun dalam sirah kontemporer, baik dalam sirah Ibnu Hisham atau dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum, Nabi itu sebelum meninggal, Nabi itu mendatangi makam di Baqi. Pada saat beliau datang ke makam Baqi itu, beliau itu menyeru, ya. Beliau itu ngajak ngobrol
ya, di makam Baqi itu. Ya. Disitulah ya, Said Muhammad bin Ali al-Maliki menyatakan Nabi nggak membedakan antara orang yang hidup dengan yang mati. Gitu. Dalilnya Al-Quran, dalilnya ada hadis seperti itu. Ya. Maka kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya. Jangan kemudian terlalu mudah mengatakan orang sesat atau syirik pada saat bertawasul pada orang yang sudah meninggal. Ya. Ada orang misalkan di kuburan, ya, diajak ngobrol tuh kuburan, ya ada memang dalilnya. Nabi pernah di Baqi begitu, ya, pernah di makam Baqi begitu, ya, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kan minta sama kuburan, ya. Minta sama orang yang di kuburan itu nggak boleh, ya. Gitu, ya. Yang penting kan si jenazahnya nggak jawab, betul nggak Pak? Kalau bapak di kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, dia jawab, itu yang bikin puyeng tuh, ya, pada kabur gitu, ya. Gitu. Jadi ada salam yang kalau kita ucapkan, yang kita kasih salam wajib menjawab dan kita mendengar, ya. Tapi kalau di kuburan kita salam, yang kita kasih salam tidak harus jawabannya kita dengar, ya. Kalau kedengeran malah bapak-bapak kabur, ya, seperti itu. Ya. Nah, Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis di mana pada permulanya beliau menukilkan sebuah peristiwa terlebih dahulu. Ada seorang pria menghadap pada Khalifah Utsman bin Affan dan mengemukakan hajatnya. Namun ternyata Utsman bin Affan sama kali tidak mempedulikannya, dicuekin sama Utsman bin Affan, apalagi memenuhi hajatnya. Maka lantas orang itu nemuin Utsman bin Hanif. Kepadanya dia mengadukan nasibnya. Kemudian berkatalah Utsman bin Hanif, pergilah ke tempat mengambil air wudu dan berwudulah engkau. Lalu sholatlah 2 rakaat dan berdoa seperti ini, ya Allah, sungguh aku memohon kehadiratmu dan menghadap padamu dengan perantaraan Nabi kami Muhammad SAW, Nabi yang pengasih. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap Allah denganmu agar dia mengabulkan hajatku, agar Allah mengabulkan hajatku. Jadi tetap doanya pada Allah, ya, dengan bertawasul pada Nabi di saat Nabi saat itu sudah meninggal, ya. Nah, maka dari hadis ini, ya, dari riwayat At-Tabarani ini, ya, maka bisa diambil kesimpulan, ya, boleh kemudian bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, termasuk kepada Nabi, ya, termasuk pada Nabi. Kemudian dalam kitab At-Tarikh, ya, Al-Khatib dalam kitab tarikhnya menceritakan dari Ali bin Maimun bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, ya, sungguh aku bertabaruk kepada Abu Hanifah dan datang ke makamnya, ke kuburnya, yaitu ziarah kubur. Apabila aku punya hajat, aku punya keperluan, maka aku sholat sunnah 2 rakaat, kemudian datang ke makamnya Abu Hanifah dan aku meminta hajatku pada Allah, ya, mintanya tetap pada Allah. Tidak lama kemudian hajatku pun terpenuhi, seperti itu, ya. Jadi gitu. Jadi datang ke ziarah itu ya ziarah, di situ doa, mendoakan ahli kuburnya, ya. Mintanya tetap kepada Allah, ya. Ziarah kubur kepada orang soleh itu hanya sarana saja, ya. Karena ziarah itu sendiri sunnah hukumnya seperti itu, ya. Mintanya tetap hanya pada Allah. Kisah tersebut, ya, menunjukkan bahwa Imam Syafi'i bertawasul pada Abu Hanifah, ya. Sebagaimana keterangan tegas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Khairat Al-Hisan fi Manaqibil Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Kemudian Imam Az-Zahabi, ya, dalam Tazkirah Al-Hufadz mengisahkan di saat Sofwan bin Sulaim disebutkan namanya
di depan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imam Ahmad bin Hambal itu saat ada orang nyebut nama Sofwan bin Sulaim, ya. Ini seorang tabi'in, ya. Orang soleh. Imam Ahmad dengar nama Sofwan bin Sulaim disebut di hadapannya. Apa kata Imam Ahmad? Hadza rajulun yanzilul qatar minas sama bi dzikrihi. Ini adalah laki-laki yang hujan itu dapat turun dari langit dengan menyebut namanya. Maksudnya dengan bertawasul menyebut namanya. Jadi ucapan Imam Ahmad ini membuktikan bahwa Imam Ahmad bin Hambal termasuk yang mendukung atau membolehkan tawasul pada orang yang sudah meninggal. Karena Sofwan bin Sulaim ini termasuk yang sudah meninggal saat itu. Jadi orang soleh, ulama disebut namanya. Kata Imam Ahmad, kalau kita menyebut nama dia dalam doa, bahkan hujan pun bisa turun dengan lebat, seperti itu, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, bagi yang berpendapat boleh bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal, termasuk pada Nabi, para ulama masih ada yang membolehkan dengan pandangan, ya, ada dalilnya, bahkan dipraktekkan para ulama-ulama yang muktabar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya, sehingga dalam perbedaan pendapat ini kita saling menghormati, ya. Kalau kemudian ada yang berpendapat nggak boleh bertawasul pada orang yang sudah meninggal, ya nggak apa-apa, silakan dengan pendapatnya, tapi jangan kemudian sampai keluar kata-kata sesat, ya, apalagi musyrik, ya, seperti itu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam berdoa itu diutamakan mengambil dari hadis, dari Al-Quran. Tapi kalau kemudian hajat kita itu dicari-cari di hadis, dicari-cari di Al-Quran, kagak ada, ya. Ya silakan kita berdoa dengan bahasa kita. Gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau misalkan yang utama memang dari hadis, dari Al-Quran, seperti itu, ya. Misalkan bapak-bapak, ya, pengen nikah, ya, menikah lagi sama janda di sebelah rumah saya, misalkan, ya. Ya Allah, lembutkanlah hati istri saya supaya mengizinkan saya. Nyari di hadis susah, gimana, ya? Ya doa aja dah, ya. Doa seperti itu, ya. Jadi gitu. Maka kita bisa cari dalam hadis, ya, dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, boleh doa dengan doa kita sendiri. Contoh misalkan, ya, dalam hadis Bukhari, Nabi itu pernah mendoakan Anas bin Malik supaya dikasih banyak harta. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya si Anas, ya. Banyakin anaknya, kasih berkah dari apa yang kau berikan, ya Allah, ya. Itu doa dari Nabi. Kalau kita mau pakai buat kita, tinggal kita ganti aja, ya. Diganti kata ganti orangnya. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Kalau doa bareng-bareng, Allahumma aktsir malana wa waladana wa barik lana fima ataitana. Doa dari Nabi. Ya Allah, banyakkanlah harta kami, anak kami, berikanlah keberkahan dari karunia yang telah Engkau berikan pada kami, seperti itu, ya. Baik hadirin rahimakumullah, karena sudah bunyi nut-nut sholat isya, ya, kita skip dulu dengan kita mendengarkan azan isya, ya. Sementara kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, jika
dari para jamaah. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Ya, ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, tawasul. Apakah setiap kita mau berdoa itu akan lebih baik kita bertawasul sebelum berdoa ya Pak Ustaz? Atau apakah itu menjadi satu keharusan? Terus yang kedua, saya pernah dapat suatu keterangan Pak Ustaz, bahwa tawasul itu ada tiga tawasul syar'i, terus ada juga tawasul bid'ah. Satu lagi tawasul syirik. Mungkin barangkali Pak Ustaz bisa memberikan penjelasan tentang apakah benar atau bagaimana. Mungkin itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Iya, baik. Jadi apakah harus bertawasul? Ya tidak harus. Jadi disunahkan bertawasul. Karena ini terkait amalan hati, dalam artian gimana caranya supaya pas kita doa tuh kita yakin Allah ngabulin kita. Salah satunya tadi, kalau kita perhatikan adab-adab berdoanya, kemudian waktu berdoanya, ditambah lagi tambah tawasul, semakin meyakinkan kita berdoa. Karena kita berdoa tidak hanya sekedar formalitas, kita pengen doa itu benar-benar, kita doa itu diijabah. Maka supaya hati kita tuh benar-benar yakin, salah satunya tadi kita bertawasul gitu. Kita sebut nama Allah, atau kita tadi sebut amal soleh kita, seperti itu ya. Supaya kita itu pas doa itu dalam hati kita tuh kita punya keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita, seperti itu. Kalau nggak mau pakai tawasul ya nggak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Tapi ya tadi, supaya hati mantep itu, apalagi ini disyariatkan, ada dalilnya ya, maka kita bertawasul seperti itu, supaya hati kita mantep gitu. Karena memang kan Allah sendiri yang menyatakan seperti itu ya. Ini indal dhonni abdi bi, sesungguhnya aku itu mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Nah, kalau kita menyangka Allah, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita, maka insya Allah dikabulkan, seperti itu ya. Supaya hati kita tuh mantep Allah mengabulkan doa kita ya, salah satunya tadi tawasul, seperti itu. Kemudian para ulama misalkan ada yang membagi lagi tuh, ada tawasul yang syar'i, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ya ini juga tadi memang ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Dari minimal dari 4 tadi itu, ada yang menyatakan tawasul kepada orang yang sudah meninggal itu masuk kategori bid'ah. Nah, ada yang begitu. Kenapa? Dalilnya tadi, pada masa Umar mereka bertawasul pada Abbas. Nah, para sahabat tidak bertawasul kepada Nabi yang sudah meninggal ya. Tapi tadi kita sudah jelaskan kan, ulama yang lain menyatakan itu karena posisinya dalam istisqa ya. Orang yang berdoa harus hadir real gitu. Dalam hadis lain tadi Utsman bin Hanif, ternyata para sahabat ada yang bertawasul kepada Nabi pada saat Nabi sudah meninggal ya, gitu. Berarti ini tidak termasuk bid'ah yang sayyi'ah, seperti itu ya. Tapi ada yang memasukkan ini dalam kategori bid'ah gitu. Kemudian dinyatakan ada lagi tawasul yang syirik. Yang syirik ini tadi, dia bertawasul itu minta kepada makhluk, minta sama kuburan ya. Nah, itu yang nggak boleh. Maka orang tuh ziarah kubur ya, ini disunahkan, luruskan niat ya. Ini sarana ya, ini wasilah dikasih sama Allah. Di antara doa itu dikabulkan, salah satunya tawasul. Tadi Imam Syafi'i itu gimana supaya doanya dikabul? Dia datang ziarah ke makamnya Abu Hanifah, ziarah aja,
nggak minta sama Abu Hanifah, ya. Doanya tetap pada Allah, karena ziarah itu bagian dari sunnah, dari ibadah, ya. Orang berziarah kubur dapat pahala. Maka dengan ziarah itu berarti orang beribadah, dia juga berarti berupaya taqarrub pada Allah, ya. Sehingga kemudian kalau dia berdoa, karena dia sudah berupaya taqarrub, ya, doanya dia punya punya dugaan Allah akan mengabulkan doa saya, karena saya sudah melakukan taqarrub ini, seperti itu. Tapi kalau kemudian salah paham, kemudian orang ziarah kubur itu dia minta sama ahli kuburnya, yaitu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan tadi disebutkan kan sama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau nyatakan kalau memang seperti itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Tetapi jangan mudah menuduh orang berbuat syirik, gitu. Kalau memang sebenarnya dia datang ke makam Wali Songo misalkan, di situ dia berdoa, ya. Berdoa bagaimana biasanya orang berdoa di kuburan, seperti itu, ya. Nggak ada masalah, gitu. Jadi seperti itu. Karena sekali lagi memang dalam pembahasan tawasul ini ada irisan-irisan di mana ada ikhtilaf di antara para ulama. Nah, tinggal bagaimana kita dewasa dalam ikhtilaf ini, ya. Supaya beda pendapat tapi tetap akur, ya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan ra'yuna shawab yahtamilul khata wa ra'yu ghairina khata yahtamilus shawab. Pendapat kami itu benar tapi tidak tertutup kemungkinan mengandung kesalahan. Tuh, Imam Syafi'i, pendapat di luar kami itu salah tetapi tidak menutup kemungkinan mengandung kebenaran. Nah, Imam Syafi'i begitu. Dan Imam Syafi'i menggunakan lafaz istilah yang dulu digunakan Nabi. Istilahnya khata, salah. Dalam perkara syariat dan sebagainya beda pendapat, ya. Kalau ada orang dianggap salah, ya disebutnya khata. Tidak menyebut dengan kata-kata sesat. Nah, gitu. Jangan sampai gara-gara beda pendapat nyebutnya sesat, nggak boleh. Cukup katakan dia khata, dia salah. Sebagaimana seorang mujtahid, kalau dia khata, dia salah, kata Nabi, dia dapat 1 pahala, kalau dia benar dia dapat 2, seperti itu, ya. Nah, itu yang ungkapan yang digunakan oleh para ulama kalau beda pendapat. Oh, dia salah. Nah, gitu. Tapi salah itu bisa jadi tidak tertutup kemungkinan dia benar, gitu. Nah, gitu. Para ulama itu luar biasa, ya. Seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mengingat waktu yang terbatas. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Semoga kita mendapatkan fadilah dari hadir di majelis ilmu ini. Dari Al-Fakir kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.